Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat memulai aktivitas di hari Rabu ini 12 Februari 2025. Senantiasa memohon bimbingan Roh Kudus untuk senantiasa membimbing kita dalam setiap aktivitas dan rencana hari ini. Renungan saya tadi pagi sebelum subuh seperti biasanya. Saya mempunyai kitab suci, itu perjanjian baru dulu ya. Itu pun tidak punya latar belakang maksud untuk menjadi orang Kristen. Dulu ketika saya mau resign bekerja dari sebuah hotel, itu di lemari file itu ada Bible New Testament, ya perjanjian baru saja. Kemudian saya tanya ke karyawan senior, ya, mengapa kok ada beberapa Alkitab di lemari. Lalu dia bilang, dulu ya awal-awal hotel itu beroperasi, setiap room itu ada Bible di atas meja. Oh begitu. Jadi beberapa itu adalah sisanya ya. Dan ketika saya bekerja itu tidak ada Bible di kamar-kamar hotel itu ya. Jadi entah mengapa saya tertarik untuk membawa pulang Bible itu dan untuk dibaca-baca ya. Itu tahun menjelang akhir 1997 saya memutuskan untuk resign dari hotel tersebut tanpa alasan yang pasti. Jadi ada kayak gerakan dalam hati saya, kayak saya harus resign ini gitu kan. Atau mungkin saya dipengaruhi oleh mimpi saya ya. Sebelumnya saya memang mimpi ya. Saya melihat di halaman hotel itu orang berlari-larian ya. Terus ada suara teriak-teriak itu PHK, PHK, PHK. Dan langit itu kemerahan saudara. Oranye merah langit itu. Intinya suasana alam yang saya lihat di dalam mimpi itu tidak baik-baik saja. Lalu saya menceritakan ke front office manager ya. Yang setiap kantor duduknya saya, karena saya sekretaris junior. Jadi duduk saya di deretan para manajer hotel ya. Saya ceritakan, katanya beliau bilang it's just a dream gitu kan, itu hanya sebuah mimpi ya. Ya udah, saya juga nggak mengerti apa arti mimpi saya tersebut kan ya. Akhirnya saya memutuskan sebulan sebelumnya sudah mengajukan surat resign saya ya. Singkat cerita itu 97 ya, dan ternyata ya saya tahunya gitu ya 1997 itu akhir itu kan ada krisis moneter di Indonesia. Lalu dilanjutkan tahun 1998 terus, dan ada gejolak-gejolak sosial, politik, ekonomi di Indonesia ya. Tahun 2013 saya bertemu dengan teman-teman hotel dulu di Facebook ya. Lalu chat, kemudian ada yang menyampaikan bahwa dia bilang bahwa kamu masih keluar dari hotel secara hormat. Saya tanya, lu kenapa? Iya kan kamu resign dulu daripada kita kena PHK, rasanya malu nggak punya kerjaan. Tapi memang karyawan-karyawan yang senior itu dialihkan ke kantor Surabaya ya. Saya bawa pulang Bible itu saudara, dan ada juga teman waktu chat di Facebook juga bilang saya dikasih tahu bahwa Al-Quran dan mukena saya tertinggal di rumah staf, dimana karena beliau adalah karyawan senior ya, jadinya dia tinggal di rumah staf. Dan saya terkadang kalau ada event yang harus stay late gitu boleh tinggal di sana juga ya. Saya bilang gini, oh tidak apa-apa sudah, karena saya sudah ikut Kristus, saya bilang gitu ya. Dan bayangkan saudara, itu akhir 1997 dan saya diingatkan 2013 itu ya. Sekarang saya tidak ingat sama sekali kalau mukena dan Al-Quran saya itu ketinggalan, karena memang kan biasanya umat muslim memiliki lebih dari satu mukena dan lebih dari satu Al-Quran. Nah begini saudara, jadinya Bible itu ya sebanyak itu ya, cuma sekedar saya baca-baca saja. Jadi karena tidak ada intensi untuk menjadi orang Kristen, jadi cuma sekedar seperti membaca buku literatur ya, sekedar membaca intinya gitu ya. Kemudian ya udah,
namanya juga saya bukan orang Kristen waktu itu, ya sudah sekedarnya aja ya saya anggap saya taruh di koleksi buku-buku saya yang lainnya. Tahun 2003 kan saya pernah bilang bahwa saya mengalami pergumulan dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus ya beberapa kali. Nah, saya baca-baca lagi tentunya ya. Dan pada tahun 2003 itu usia saya 30 tahun. Jadi saya anggap perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus adalah hadiah yang istimewa buat saya, karena bukankah Tuhan Yesus Kristus juga memulai pelayanannya di usia 30 tahun. Jadi saya sempat GR saja. Dalam pergumulan saya ada sepertinya saya memang ada kekuatan untuk saya mengikuti Yesus Kristus ya. Lalu saya mencari sebuah gereja, saya menyampaikan maksud saya, kemudian saya dipimpin doa untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, membuka hati saya untuk memimpin hidup saya. Kemudian saya diberi sebuah Alkitab ya, jadi Alkitab yang ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terbitan LAI itu. Sudah selesai singkat ceritanya ya saudara. Jadi saya membaca, bedanya jelas beda ya, Anda mungkin sudah bisa Anda pahami. Meskipun saya sudah berdoa terima Yesus, saya belum dibaptis kan memang. Jadi saya tetap baca. Itu pun saya intinya apa ya, beda rasanya sama yang sekarang ini ya saudara. Akhirnya singkat cerita, saya 2004 saya dibaptis di sebuah gereja Protestan karena untuk persiapan pernikahan ya saudara. Jadi saya intinya membaca kitab suci itu memang sudah mulai sebagai kebutuhan saya, karena saya dihadapkan pada situasi-situasi sulit sejak awal pernikahan itu ya. Saya tidak akan ceritakan karena nanti habis durasi, mungkin lain kali ya. Jadi singkat cerita, dalam perjalanan hidup saya menikah, punya anak, kemudian saya kembali lagi ke Jawa Timur. Saya bergereja juga di Protestan, di Karismatik, pernah di Pentakosta. Jadi ya saya masih mencari terus ya saudara. Dan peristiwa-peristiwa hidup saya itu yang membuat saya mencari kebenaran terus, tapi tidak ada keinginan bagi saya untuk meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah jadi kebutuhan hidup saya ya, jadi prioritas saya terus terang ya. Karena saya sudah merasakan bahwa dengan meninggalkan Tuhan Yesus itu bukan jawaban, karena saya yang tahu betul gitu loh gimana rasanya gitu kan. Kemudian singkat cerita saya akhirnya convert kan ke gereja Ortodoks Timur ya. 2024 Mei saya dibaptis ya. Kemudian gini, saya mulai mengenal gereja Ortodoks, terkoneksi dengan Romo Daniel Biantoro itu 2019, dan puji Tuhan saya mendapat lawatan Romo Daniel. Saya juga belum kenal betul Romo Daniel, tapi sebelumnya Romo Daniel mengatakan bahwa Romo Daniel akan mengajar saya sendiri, maksudnya saya ajari sendiri gitu ya, karena memang banyak sekali kan juga gereja-gereja Ortodoks. Saya tanya waktu itu ya, waktu chat waktu itu sebelumnya, dan saya dilawat Romo Daniel dengan keponakannya yang sekarang dikenal dengan Romo Stavros Christian ya, dulu saya panggilnya Mas Kris ya. Belum ditahbiskan menjadi Romo waktu itu tahun 2019, tapi dipersiapkan Romo Daniel untuk melayani kami, untuk menjalankan ibadah tipika, yaitu ibadah yang belum dihadiri seorang Romo ya, di tempat di rumah kami ya gitu, bersama jemaat Ortodoks yang lainnya. Nah itu singkat cerita ya. Jadi dalam membaca Alkitab pun itu apa ya, ada rasa, memang kebutuhan ya, tapi ya itu tadi karena kebutuhan jadi rasanya beda ya. Jadi lebih ada semangat meskipun banyak masalah yang masih dihadapi, lebih membuka pikiran saya, lebih mudah untuk mengerti gitu kan. Jadinya saya merasa mendapat pencerahan, mendapat kelepasan, kayak orang setelah diikat-ikat gitu ya, kayak orang setelah dipukuli gitu kan ya, itu mendapat kayak
ringan gitu ya. Ringan di jiwa itu ringan di tubuh juga, itu pengaruh juga ya. Jadi juga menambah fokus, kita bisa fokus karena sudah mulai mengerti tujuan hidup ini apa. 2024 itu saya dibaptis, juga sebelumnya kan juga saya menerima atau beli buku-buku dari yang ditulis oleh Romo Daniel tentang iman ortodoks ya, tentang buku katekis segala, sampai saya buku-buku yang lainnya juga untuk membantu saya untuk memahami iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Rasanya itu lebih bersuka cita karena ada kemudahan yang saya peroleh setelah dalam memahami ya, kemudahan itu dalam memahami, dan itu juga berdampak juga pada memberi kekuatan, memberikan bimbingan Roh Kudus bagi saya untuk menghadapi situasi-situasi sulit yang saya hadapi selama ini. Jadi memang puji Tuhan, sebaiknya ya, dan seharusnya kita mendapat bimbingan dari Bapak Rohani di gereja yang tepat, yang memberikan pengajaran dan pengenalan tentang Tuhan Yesus Kristus yang benar, tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajaran-ajaran iman Kristen, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar, meskipun itu mengatasnamakan Yesus Kristus, gereja yang mengajarkan Yesus Kristus. Selain itu juga doa-doa dari para romo ya kepada umat itu juga sangat membantu ya. Kemudian juga saya juga tidak merasa sendiri karena di dalam gereja ortodoks itu kan ada persekutuan dengan orang-orang kudus, yaitu gereja yang telah dimenangkan di Firdaus. Jadi setiap membaca Alkitab itu kan kita membaca di Petrus. Saya berdoa dulu kan untuk bisa terhubung dengan para Rasul Kristus, bisa terhubung dengan Rasul Petrus untuk mohon bantuan doa agar saya diberi hikmat, diberi pengertian untuk memahami isi kitab-kitab tersebut ya, dengan bimbingan Roh Kudus tentunya ya. Jadi doa-doa dari para romo juga dari jemaat kudus di Gereja Ortodoks Indonesia itu memang doa-doa itu sangat-sangat membantu kelepasan jiwa bagi umat ya. Kemudian ini saya benar yang dikatakan dalam Injil Yohanes ini saudara, Yohanes 14 ayat 26 yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Saya bacakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, benar adanya saya sudah merasakan membaca kitab suci tanpa kita, meskipun kita sudah mengenal nama Tuhan Yesus Kristus, mendengar nama Yesus Kristus itu siapa, kemudian ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak percaya pada ajaran Kristen, bahkan berusaha mematahkan fundamental ajaran Kristen, berusaha menyelidiki isi kitab suci, itu pasti terjadi penolakan-penolakan. Karena memang kitab suci ini diilhami oleh Roh Kudus. Jadi dalam membacanya, kalau seseorang tidak menyatu atau tidak mengenal Yesus Kristus, tidak punya kerinduan memang untuk mengenal Yesus Kristus, itu memang tidak berdampak apapun Alkitab itu, hanya diselidiki sebagai ilmu pengetahuan ya, yang kemudian bisa dipatahkan gitu ya, yang sehingga jadi bahan buat mereka untuk melemahkan ajaran-ajaran yang di dalam Kristus ya. Tapi bagi umat yang percaya, yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, dibaptis, mengalami penyatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu kitab suci sangat memberikan dampak bagi umat percaya ya. Karena ayat-ayat itu hidup, karena diilhami oleh Roh Kudus, karena itu adalah ayat-ayat ilahi ya, yang memberikan dampak yang signifikan bagi jiwa yang membacanya. Saya sudah merasakan saudara, bagaimana ayat-ayat ini mengubahkan pola pikir saya, memimpin saya pada hidup tujuan yang jelas, yaitu Tuhan, mengikuti jalan Tuhan yang lurus dan benar. Itulah tujuan hidup sesungguhnya, untuk memperoleh keselamatan kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus itu datang ke dunia itu untuk menyelamatkan. Jadi membawa manusia untuk berdamai dengan Bapa, bersama dengan Allah yang esa itu. Karena Allah itu adalah kasih yang juga merindukan umat manusia untuk kembali kepadanya, untuk dikuduskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anaknya yang kudus ya, yang diberikan di tengah-tengah manusia yang berdosa ini. Puji Tuhan,
Jadi itulah rasanya. Anda bisa menyimpulkan sendiri gimana rasanya membaca Alkitab sewaktu saya masih jadi orang Islam, sewaktu saya belum dibaptis, setelah saya menemukan pengajaran di gereja yang benar, yaitu Gereja Ortodoks Timur, khususnya di Gereja Ortodoks Indonesia yang diajar oleh Romo Daniel Biantoro yang kami muliakan, dan kami murid-murid dan anak-anak atau anak-anak rohani Romo Daniel Biantoro sangat mengucapkan terima kasih karena Tuhan yang telah mempertemukan kami dengan Romo Daniel yang sangat diurapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, khususnya karunia pengajaran kepada umat Kristen, bukan hanya di Ortodoks tetapi bagi semua umat Kristen di seluruh Indonesia. Puji Tuhan, kiranya Anda semua juga merasakan hal-hal yang lebih dahsyat lagi ketika membaca kitab suci, khususnya Anda akan memang benar-benar dipertemukan dengan Tuhan yang hidup di dalam hidup kita di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua manusia.